angkatan 7 2 orang, angkatan 8 1 orang, angkatan 9 1 orang, dan angkatan 10 sekarang 3 orang, angkatan 11 2 orang. Jadi kami saling dorong. Saya hormati Bapak narasumber, Bapak Francis Susno, sahabat, sobat dari tahun 2006 sampai sekarang, termasuk Pak Yonas itu dari belakang. Dari tahun 2006 sudah berkenalan dengan baik. Yang saya hormati juga Ibu Kepala Sekolah SMPN 2 Powaisata, Mama Reti. Saya biasa panggil Mama Reti karena status yang membedakan. Jadi kalau status bawa mama mantu kita harus hormat betul. Kalau tidak nanti kena wajah lagi nanti. Baik. Di tempat pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat kasih dan limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam perjalanan kami dari bayi ke Malaraja ini tidak ada bayangan Malaraja itu bagaimana. Mungkin kalau saya dan beberapa teman yang tinggal di sini aslinya itu sudah tahu, tapi banyak teman yang belum mengetahui. Ini adalah salah satu alat kami untuk merefreshing kembali. Mungkin kami telah jenuh di tempat kerja kami, tetapi untuk berkunjung di tempat yang lebih sejuk mungkin ada cooling down di dalam prosesnya. Baik, tujuan kami memang di situ memang ada tulisan studi banding penguatan literasi numerasi dan beberapa kolaborasi hebat dari Kombel. Jadi beberapa saran dari teman-teman guru kami di sana yang sudah mengikuti MGMP atau MGPK. Setelah itu juga pertemuan saya dengan Mama Reti waktu raker kepala sekolah di Tetu Suko memberikan inspirasi bagi saya bagaimana saya harus menggiatkan sekolah saya. Bersama teman-teman dari Startup Tugurambang dengan Startup Malaraja, saya kira ada kolaborasi titik yang nanti akan kita capai. Jadi itu kira-kira apa nanti baru kita sampaikan bersama. Dan saya terinspirasi oleh sahabat saya Pak Prasno karena beliau sudah mengikuti beberapa kegiatan tentang literasi numerasi. Jadi saya kemarin diskusi dengan beliau untuk mencari tempat yang istilahnya untuk kita bisa sedikit berbagi. Tetapi di daerah Powai belum ada satu tempat yang misalnya contohnya seperti tempat wisata yang bisa berkumpul sama-sama begitu, itu masih kurang. Jadi saya kalau bagaimana kalau ke Malaraja ya beliaunya bersedia. Jadi kami berkolaborasi, nanti literasi numerasi bagaimana nanti disampaikan oleh Pak Frans, dan dari Kombel yang disampaikan Mama Reti tadi, kami masih istilahnya baru lahir untuk komunitas belajar ini. Jadi kami akan belajar di kakak bagaimana Kombel itu, karena penyajian dari praktik baik dari Kombel di sini sangat menginspirasi saya bagaimana saya meningkatkan dan membangkitkan Kombel yang ada di sekolah saya. Dan harapan saya teman-teman dari Startup Tugurambang bisa berkolaborasi dengan teman-teman dari Startup Malaraja supaya apa yang menjadi tujuan kita di sini bisa tercapai. Jadi kenapa saya buat di situ nama studi banding? Karena kita akan membandingkan yang 0 dan yang 100, yang 0 dengan 50, yang 50 dengan yang 70. Nah, itu kita membandingkan. Jadi kalau kurang ya ditambah, kalau tambah ya ditingkatkan lagi, maksudnya gitu. Jadi untuk literasi juga dan numerasi, karena ada literasi itu kita berpikir harus bisa baca. Kalau tidak bisa baca berarti literasimu kosong, harus bisa berhitung. Harus numerasi harus begini, padahal tidak begitu. Literasi numerasi itu bagaimana? Nanti sahabat saya Pak Frans akan menjelaskan.
Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa kami sampaikan, dan nanti kurang lebihnya kita berkolaborasi selama kegiatan ini. Mungkin 2-3 jam ke depan kita bisa memberikan hal yang baik untuk kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya dan selamat sore untuk kita semua. Ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala SMP Negeri 3 ASC Sasata. Selanjutnya kita langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu materi literasi dan numerasi dari Bapak Fransiskus No. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Satar 2 Wawae, ini teman, kalau sekarang kepala sekolah, dulu teman kolega guru sama-sama di Raja. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Satar 3 Sisa Bapak Ciko. Ini kami sama-sama guru bahasa Inggris. Jadi saya, Bapak Ciko dengan Bapak Yonas ini sebenarnya manusia yang paling kocak kalau kami sudah kumpul bersama itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak tahu lagi sekarang mungkin saya dipercayakan untuk itu, dan Bapak Yonas juga sementara mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10. Ini sudah ada perubahan yang luar biasa ini Bapak Yonas ini. Baik Bapak Ibu, saya ini sebenarnya dari tadi ini sebenarnya saya tidak terlalu suka kalau orang menyapa saya sebagai narasumber. Iya, karena saya ini bukan profesor doktor dari Universitas Indonesia atau dari Universitas Gajah Mada atau apa. Ini sebenarnya saya tidak suka. Saya ini hanya karena kebetulan orang dinas entah apa yang merasuki pikiran mereka. Mereka kirim saya ke Surabaya sana untuk ikut BIMTEK ini, penguatan literasi dan numerasi yang memang dari kementerian itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya minta maaf kalau saya sampaikan bahwa materi sebentar itu mungkin tidak berkenan atau yang kurang, ya pelajaran agama. Bukan untuk kegiatan literasi Bapak Ibu. Kegiatan literasi itu bukan dia itu harus menggunakan buku-buku yang mungkin dia agak tidak masuk dalam buku teks pelajaran Bapak Ibu. Ini yang mungkin harus kita paham. Tetapi bagaimana kita mengintegrasikan buku-buku yang ada dari buku-buku literasi itu, buku-buku bacaan bermutu itu, bisa kita integrasikan dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan mata pelajaran, dan juga bisa kita sesuaikan untuk kepentingan proyek P5 dari Bapak Ibu. Nanti sebenarnya ada contoh bagaimana kita mengintegrasikan buku-buku bacaan bermutu, terus kita integrasikan dalam proyek P5 di sekolah. Seperti itu. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Baik, saya lanjut. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Salah ya Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Ya karena memang salah Bapak Ibu. Ibu guru tadi membacanya lancar tuh. Dan jadi persoalan dia mengerti apa yang dibacakannya itu kan. Itu saya lanjut Bapak Ibu. Itu. Jadi Bapak Ibu, pemahaman itu isi bacaan terkait dengan makna, maksud kalimat itu kan. Itu. Jadi kalau kelancaran membaca itu dia hanya berkaitan dengan apa namanya itu. Itu. Dia harus berkaitan dengan bentuk, arah dan bunyi huruf. Kalau kita belajar di bahasa itu ada fonologinya, ada morfologinya itu ada Bapak Ibu. Itu. Membangun pemahaman akan makna kata dan ujaran sambil terus melatih kelancaran membaca Bapak Ibu. Ya selama ini kan yang terjadi anak-anak yang lancar membaca, kita anggap sebagai anak-anak yang sudah literasinya sudah tertanam sangat bagus, sangat kuat dalam dirinya ini Bapak Ibu. Padahal dia hanya lancar membaca Bapak Ibu. Tapi bagaimana kemampuan menganalisis, merefleksikan itu belum ada, memprediksikan itu, menafsirkan itu dia belum ada Bapak Ibu. Ini yang mungkin kita keliru selama ini. Saya lanjut Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Benar atau salah Bapak Ibu?
Salah Bapak Ibu, ini saya sudah jelaskan tadi. Itu Bapak Ibu, kita lihat. Biar dulu Bapak Ibu, telepon saya lepas dulu. Baik Bapak Ibu, pada dasarnya itu semua guru membaca karena semua mata pelajaran menggunakan teks. Baik Bapak Ibu di sini semua mata pelajaran ya Bapak Ibu. Dalam mata pelajaran Bapak Ibu, baik Bapak Jen, itu kalau di PJOK ada teks atau tidak Bapak Ibu? Bapak Jen, ada. Dalam mata pelajaran IPA ada tidak teks? IPS, apalagi bahasa Indonesia, apalagi matematika ada tidak IPA dan tidak teks? Oleh karena itu urusan literasi, urusan semua guru mata pelajaran. Ini harus rubah Bapak Ibu. Jangan sampai hanya urusan guru bahasa Indonesia, urusan literasi, urusan semua guru mata pelajaran. Kenapa? Karena urusan semua mata pelajaran. Karena setiap mata pelajaran itu ada teksnya. Teks digunakan dalam setiap mata pelajaran. Saya lanjut Bapak Ibu supaya ada cepat, supaya saya bisa kasih yang lain Bapak Ibu. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa. Benar atau salah Bapak Ibu? Guru tidak perlu nih asesmen. Salah ya Bapak Ibu? Kita lihat. Baik Bapak Ibu, asesmen itu kemampuan membaca itu perlu dilakukan apa? Secara berkala Bapak Ibu. Nanti sebentar saya akan bagikan di PNM itu bagaimana kita mau mengukur, kita mau melakukan asesmen terkait dengan literasi dan numerasi. Itu ada di asesmen itu Bapak Ibu. Jadi dia harus ada asesmen. Selama ini ada tidak Bapak Ibu asesmen untuk khusus untuk literasi dan numerasi di sekolah? Mama kan di sini ada tidak selama ini? Kalau di sini mapel masing-masing untuk literasi dan numerasi. Sumbernya itu dari mana Mama? Itu dia punya sumber asesmennya itu. Nah, kalau tepuk tangan untuk Ibu Kadis yang sudah menggunakan asesmen dari PMN. Itu yang disarankan dari sana itu harus menggunakan asesmen yang di PMN. Bapak Kepsek Negeri 3 Satap ini asesmen ini sudah dari PMN? Belum Bapak Kepsek, nanti buat setelah itu. Baik, terima kasih. Saya lanjut Bapak Ibu. Guru tidak perlu memodelkan mengajari kegiatan membaca. Memodelkan macam tadi Bapak Ibu. Yang memodelkan tadi itu memprediksi, mengarahkan mereka bagaimana membantu anak memahami sebuah teks itu yang namanya memodelkan itu. Jawaban di depan itu salah Bapak Ibu, kita lihat. Ya benar Bapak Ibu. Guru itu dia harus memodelkan, membantu, mengajarkan itu. Memodel itu sama dengan itu apa? Mengajarkan itu pada anak Bapak Ibu. Bagaimana membuat prediksi itu. Bisa juga kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait dengan memodelkan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terjadi urusan selama ini kegiatan membaca 15 menit, apa yang Bapak Ibu minta untuk mereka? Membaca saja tuh Bapak Ibu. Pernah tidak Bapak Ibu menanyakan ambil sebuah buku, Bapak Ibu menanyakan anak-anak, apakah buku ini menarik? Bagaimana pendapat kamu tentang buku ini Bapak? Ini apa judul buku ini? Bisakah kamu bercerita 4 atau 5 kalimat terkait dengan buku yang kamu baca ini? Siapa pengarang buku ini? Pernah Bapak Ibu menanyakan itu? Sesekali. Bagaimana terkait dengan bentuk buku ini, gambarnya ini, ilustrasi buku ini? Ada hal menarik yang mungkin Bapak ini kalian dapatkan dari buku ini? Belum pernah Bapak Ibu. Kita belum pernah tanya ya Bapak Ibu. Itu. Menurut kamu, apakah ada yang kurang dari buku ini? Kalau ada yang kurang, kira-kira perlu ditambahkan di bagian mana terkait ini? Masalah ini kita sepakati dalam kombel untuk kita intervensi di kelas nih untuk merubah supaya masalah itu tuh terselesaikan gitu. Siswa itu terakomodir.
Kemudian tadi Elvira sampaikan, berbagi solusi. Mungkin ada orang yang di antara anggota komunitas nih, dia punya solusi, dia pernah belajar cara untuk mengatasi itu, dia berbagi. Nah sekarang karena ini permasalahan di dalam kelas, intervensinya di dalam kelas, alur intervensinya pasti tertuang dalam RPP, karena RPP itu kan merupakan alur proses dalam kelas. Tentu saja apa yang menjadi bentuk intervensi, misalnya untuk mengakomodir satu orang ini sudah pembelajaran diferensiasi kita terapkan, saya lakukan scaffolding untuk satu orang ini dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari diferensiasi. Otomatis RPP yang kita hasilkan itu RPP diferensiasi yang kita terapkan di dalam kelas untuk menyelesaikan permasalahan itu poinnya. Sekarang kalau anggota Kombel secara kolektif belum memahami diferensiasi, dalam perencanaan kita masukkan di tahap awal tentang materi diferensiasi. Gunakan salah satu guru yang sudah memahami diferensiasi sebagai narasumber. Itu bisa digunakan sebagai narasumber yang lain sebagai peserta dalam aktivitas itu untuk di PNM. Itu nilai kelasnya. Jadi konsepnya seperti itu. Masalah apa saja, setelah masalah apa saja, solusinya apa, otomatis solusinya itu masuk ke dalam RPP karena intervensinya melalui proses pembelajaran begitu. Jadi itu bentuk intervensinya. Terima kasih.